Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Damai Sejahtera. Kita baca satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan damai sejahteranya kepada kita orang-orang percaya. Karena damai sejahtera Allah itu berfungsi untuk mencegah agar kita tidak mudah menjadi gelisah dan takut dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan seperti yang kita alami saat ini. Dia akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita agar kita menjadi tenang menghadapi semua situasi yang sedang terjadi, khususnya saat-saat sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata damai sejahtera disebut dengan kata shalom. Shalom artinya jalan menuju keselamatan atau kesejahteraan atau keamanan dan kemakmuran. Ini arti daripada kata damai sejahtera, yaitu shalom. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak kita belajar bagaimana cara menumbuhkan damai sejahtera Allah dalam diri kita orang-orang percaya. Yang pertama, cara menumbuhkan damai sejahtera Allah: berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang pertama. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita orang-orang percaya dengan berdoa. Doa menghasilkan damai sejahtera. Ketika kita gundah gulana, ketika kita tertekan, ketika kita berbeban berat, kita datang berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Begitu juga dengan puji-pujian, memuji Allah. Kalau kita memuji Allah, maka akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itu yang pertama. Berdoa, memuji, dan menyembah.
Yang kedua, percaya bahwa Tuhan peduli kepada kita. Yakini, imani bahwa Allah itu sangat peduli kepada kita. Kalau kita percaya, mengimani bahwa Allah itu sangat peduli dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera Allah akan tumbuh dalam hidup kita. Akan ada damai sejahtera. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia akan memenuhi. Berarti dia peduli kepada kita. Dan dia berjanji akan mencukupkan, akan memelihara kita, anak-anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar damai sejahtera Allah itu tumbuh dalam kehidupan kita orang-orang percaya, kita harus hidup damai dengan semua orang. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita hidup berdamai dengan semua orang, maka damai sejahtera Allah akan tumbuh dalam hidup kita, dan damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini, untuk kita melewati hari-hari yang sukar, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita kuat, tidak takut, dan kita terus merasakan kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Otomatis kita akan bisa melalui semua ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.